Bincang spesial kita kali ini akan coba mengupas sebenarnya seberapa penting kehadiran para akademisi, kehadiran dunia akademik di tengah kehidupan masyarakat. Karena itu, spesial pada hari ini kita menjumpai Profesor Dr. Maswadi Rauf, akademisi senior, pakar ilmu politik. Oke, kita langsung jumpai Prof. Maswadi Rauf. Prof, apa kabar ini? Baik, alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat-sehat di tengah kesibukan macam-macam ini. Iya. Prof, ini langsung saja nih, Prof. Ya. Kita ingin ada semacam penjelasan dari Prof. Sebenarnya ilmu politik itu, Prof, seberapa penting sih kehadirannya di tengah kehidupan politik masyarakat yang belakangan ini bahkan mulai menghangat ini? Iya, memang ilmu politik ini di Indonesia kan masih belum banyak dikenal. Ya, mungkin baru dikenal itu ya 20 tahun terakhir ini, Bung. Ya, kalau dulu itu masih banyak orang bingung itu, ini ilmu apa ini gitu ya. Ya termasuk orang-orang di Amerika sebelum Perang Dunia Kedua itu juga bingung, ini ilmu apa ini, bisa jadi ilmu apa enggak ini gitu ya. Nah, lalu kemudian berkembang ya. Di Indonesia itu pertama kali dibentuk UNAS sebenarnya, ya. SEP itu ekonomi sosial, ekonomi politik. Ya. Cuma emang ilmu politiknya masih belum begitu kentara waktu itu, tapi ide-idenya sudah mulai ada. Ya. Fakultas Sosial Ekonomi Politik. Ya. Nah, lalu kemudian UI ini tahun 62 itu, Pak. Jadi malah UNAS duluan, baru UI? UI duluan. Tapi UI memang baru menemukan bentuk ilmu politiknya. Nah, sebab memang itu meniru di Amerika Serikat. So, ilmu politik ini kan sebenarnya berkembang di Amerika Serikat. Model political science yang murni itu memang dikembangkan di Amerika Serikat. Nah, lalu beberapa lulusan Amerika seperti Profesor Miriam Budiarjo almarhum, lalu kemudian Profesor Deli Harun almarhum, lalu kemudian ada Stuart Moko juga di situ, ada Profesor Iromi, ya itu bentuk ilmu politik. Nah, itu dengan model Amerika Serikat. Nah, orang bingung, Pak, ini ilmu apa ini gitu ya. Saya pertama kali masuk UI juga lihat itunya, ini apa ini, oh saya memilih ini ya. So, ilmu politik itu ya ini percaturannya nih, oh itu ya. ada persaingan, ada konflik, ada konsensus gitu ya. Saya tertarik ini untuk itu ya. Nah, setelah itu 80-an 90-an itu berkembang berbagai macam jurusan ilmu politik di berbagai universitas, bahkan S1 S2 itu. Nah, ya di UI memang S1 ilmu politik, S2 ilmu politik, S3 ilmu politik, lalu diikuti oleh UNAS. UNAS adalah universitas swasta pertama, Pak, yang mempunyai S2 ilmu politik. Universitas swasta pertama yang mempunyai S3 ilmu politik. Jadi UNAS ini tadi saya lihat ya, UNAS UI itu berkejar-kejaran gitu ya. Nah, sehingga sekarang ini satu-satunya doktor ilmu politik di swasta itu adalah UNAS. Ilmu politik murni, Pak ya. Ya tidak disipliner gitu ya, memang interdisipliner, tapi namanya itu political science, ilmu politik. Itu yang cabang ilmu itu betul-betul murni seperti di Amerika Serikat gitu ya. Nah, Prof, setiap ilmu kan semestinya bisa berkembang, bisa mengembangkan kehidupan masyarakat. Nah, ini ilmu politik ini gimana kira-kira penjelasannya, Prof? Iya, ilmu politik ini kan seperti ilmu lainnya, Pak. Ya, dia mempelajari kehidupan politik itu, ya, memahami kehidupan politik itu, memberikan masukan terhadap perkembangan politik itu, bahkan meramalkan perkembangan politik itu. Itu kan ilmu pengetahuan itu, ya. Jadi ilmu politik itu seperti ilmu lainnya membantu masyarakat dan juga praktisi untuk memahami betul-betul apa itu politik itu, bagaimana sebenarnya bertingkah laku politik yang tepat, apalagi ada demokrasi, ya. Demokrasi itu membutuhkan persyaratan yang luar biasa, Pak. Kalau kita nggak, Pak, main hantam kromo aja, ya. Pokoknya apa yang saya inginkan itulah demokrasi, ya. Itu salah itu, ya. Ya,
selama tidak bertentangan dengan hukum itu sah-sah saja. Belum tentu, Pak. Walaupun tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Contohnya Pak gini, ya, layak nggak seorang bupati yang sudah duduk di masa jabatannya 2 tahun lalu kemudian menggosok-gosok istrinya untuk ditampilkan menjadi pengganti dia? Nggak ada peraturan yang melanggar itu. Ya, istrinya tidak punya pengalaman namanya. Tapi karena ambisi, ya duduk Pak situ, jeleknya duduk dia itu, ya, nggak punya pengalaman, duduk juga di situ. Nah itulah, ini kalau kita tanyakan, loh, ini bupati itu bilang mana hukum yang selanggarnya? Nah itu Pak, coba Pak. Ya. Tapi itu tidak pantas, ya. Mana hukum yang selanggar? Nggak ada memang. Nah itu buktinya bahwa demokrasi itu tidak hanya hukum, tapi ada apa yang disebut dengan kepatutan, kelayakan. Pantas nggak itu Anda? Ini Pak yang paling sulit dalam demokrasi itu Pak. Pantas nggak saya lakukan? Kalau nggak pantas nggak saya lakukan. Orang kita belum tahu itu Pak. Pokoknya apa yang menguntungkan dia lakukan. Tidak bertentangan hukum boleh. Belum tentu. Terkait perkembangan demokrasi kita nih Prof. Publik membaca katanya indeks demokrasi kita menurun. Salah satu penyusun, kalau tidak salah, satu penyusun indeks demokrasi itu, Prof ya? Bisa dijelaskan Prof, seperti apa sebenarnya indeks demokrasi kita ini? Iya, indeks demokrasi itu adalah alat untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi dengan mempelajari perilaku warga masyarakat dan pejabat pemerintah. Ini Pak, 2 komponen pentingnya. Perilaku Pak. Perilaku masyarakat. Perilaku warga masyarakat, perilaku pejabat pemerintah. Perilaku itu dihitung mana yang bertentangan dengan demokrasi, mana yang tidak. Lalu ada pertanyaannya Pak. Kalau ini jawabannya begini, ini artinya bertentangan dengan demokrasi. Contohnya begini Pak, demo dengan kekerasan. Demo yang dihadapi pemerintah oleh kekerasan gitu. Demo kita melihat kalau ada demo yang menimbulkan kekerasan, artinya pengerusakan, celakanya tubuh manusia, meninggalnya nyawa, itu Pak, kerusakan tubuh manusia dan menghilangkan nyawa. Ini sudah bukan demokrasi yang benar ini. Ini demokrasi kekerasan. Nah, itu yang diukur. Semakin banyak demo kekerasan, semakin rendah demokrasi di provinsi itu. Itu satu Pak. Masih banyak lain. Juga pejabat pemerintah. Apakah pejabat pemerintah itu mengeluarkan kebijakan yang menghambat kebebasan? Nah, itu konkret nanti itu dihitung. Dari ukuran-ukuran itu, ternyata indeks demokrasi kita menurun. Menurun sedikit. Sebagai negara demokrasi yang besar, Indonesia ini kan Prof, semestinya kan indeks demokrasinya terus meningkat gitu. Atau Prof melihatnya seperti apa? Enggak juga Pak. Bukan negara besar atau negara kecilnya, tergantung dari perilaku kita. Itu Pak, yang sulit itu, ya. Sebab demokrasi itu sebenarnya adalah perilaku, ya. Demokrasi itu sebenarnya dipahaminya nilai demokrasi. Apa umumnya? Saya berhak menyampaikan pendapat. Tapi juga harus paham, kalau saya menyampaikan pendapat itu tidak boleh mengganggu kepentingan umum. Nah, coba Pak, mengganggu kepentingan umum. Apa yang paling gampang itu? Macet. Kalau setiap demo ada kemacetan, itu bukan demo dalam arti demokrasi itu Pak. Masa orang berdemokrasi mengganggu kepentingan umum? Sehingga nanti orang akan bilang, wah demo lagi, saya nggak suka demo Kenapa? Karena macet. Gitu. Buat para pendemo di publik umumnya, kalau tidak macet, kalau tidak terjadi kehebohan, nggak demo. Nah itu salahnya Pak. Itu adalah kesalahan persepsi tentang demokrasi. Saya tanyakan ke seorang anak saya di UI itu Pak, mahasiswa saya. Ini kenapa kalian nih kok selalu demo itu pasti ribut, pasti rusuh? Kalau nggak begitu nggak diperhatikan televisi Pak katanya. Anda itu mau masuk televisi atau menyampaikan aspirasi, nggak perlu televisi. Anda sampaikan aspirasi itu dengan baik, dengan damai, tidak mengganggu publik, tidak merusak fisik atau barang-barang,
Itu baru Anda menjalankan demokrasi. Mungkin karena seringkali demo itu tidak didengar oleh pihak yang didemo. Di situ pentingnya demokrasi itu. Sabar. Ya, sabar. Nah, Tetap ini harus ada kesabaran, Pak. Harus kesabaran, tidak pernah menyerah. Jadi kita tuntut, nggak diperhatikan, tuntut lagi. Nggak diperhatikan, tuntut lagi. Pelicahan calon itu. Oke, baik Prof. Baik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih atas pencerahannya. Ya. Pemirsa, demikian tadi bincang spesial kita dengan Prof. Maswadi Rauf. Nantikan bincang-bincang spesial lainnya seputar pencerahan politik dalam kehidupan demokrasi kita. Sampai jumpa.